Ya, nama saya tadi depannya Siti ya, jadi tahu. Nah, tapi dia ini teman yang baik, nggak mau ribut. Jadi apapun yang saya kasih, jadi dulu pakai folio gitu ya, kirim surat apa semua, dia doain. Dan saya adalah hasil dari doanya. Karena apa? Ternyata tahun 93 saya takut mati, dan saya dulu tahun 88 mainan firman, sehingga 93 saat takut mati itu, firman itu yang menjadi jawaban. Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa, dia lebih dari bahasa, karena saat saya mainan firman itu pakai bahasa Indonesia. Tetapi saat saya takut mati, jawabannya pakai bahasa Arab. Jadi ini tema tahun kita tahun ini adalah Strong Family dan Ministry Life. Jadi saya sangat bersyukur di wadah ini kami dibentuk sehingga apa yang dulu saya ini dibilang suami saya itu apa ya, sok rohani gitulah, karena ternyata suami saya belum lahir baru, walaupun dia majelis, nanti ceritanya dia saja ya. Jadi dari pihak saya dulu. Nah, saya ini terima Yesus tahun 93, lalu saya takut menghadapi keluarga saya cari teman saya ini. Saya tanya dia apakah pacarnya dia itu masih apa enggak gitu ya. Jadinya ya singkat cerita, akhirnya saya rayu dia karena pacarnya ini jurusan sejarah, jadi nggak bisa dibuat untuk les-lesan di rumah. Jadi saya bilang kamu sama saya aja karena saya ini lulusan bahasa Inggris, jadi nanti bisa bikin les-lesan di rumah. Padahal sebenarnya saya ini takut menghadapi keluarga. Jadi biar nggak panjang-panjang cerita, nanti keluarga saya itu tahu saya itu Kristen karena menikah. Itu aja singkat cerita. Ternyata setelah 18 tahun perjalanan pernikahan kami, suami saya ini ternyata double personality. Jadi di satu sisi di gereja dia itu majelis, ketua diakonia, khotbah kemana-mana, tetapi belum lahir baru. Dia sering bilang, saya tidak tahu. Padahal saya tahu sebenarnya, karena saya sama Roh Kudus itu jatuh cinta banget. Sama Yesus saya jatuh cinta banget. Sehingga, tapi saya ini dilabelin. Dilabelnya adalah pencemburu, paranoid. Sehingga saat saya bilang, kok aku gemeteran ya kalau ketemu perempuan ini. Dia bilang, kamu paranoid, kamu pencemburu. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala saya, Bu, kenapa ya saya kalau ketemu wanita ini saya begini. Ternyata suami saya sudah lebih dulu kasih note ke gembala dan orang-orang. Jadinya saya ini kayak nggak punya tempat. Akhirnya setelah mengetahui bahwa saya dikhianatin, saya cuman ingat firman. Firmannya bilang istri adalah penolong bagi suami. Jadi saya itu jatuh cinta kepada Yesus ya karena firman, sehingga apapun yang saya hadapin, saya kalau sudah kena firman, saya nggak berani ngapa-ngapain lagi. Akhirnya saya nangis, saya ngaca, saya bilang, kamu adalah penolong bagi suamimu. Jadi maaf Pak Pendeta Santoso, bukan saya meremehkan pendeta, tapi saat itu saya datengin dia. Saya bilang, kamu ternyata belum lahir baru. Dia tersinggung. Kamu itu ngomong apa? Saat kamu pakai kerudung, aku sudah dibaptis. Dulu saya pakai jilbab ya Bapak Ibu. Lalu saya cuman simpel aja, kalau kamu sudah lahir baru, hidupmu nggak dipimpin oleh daging, tetapi hidupmu dipimpin oleh roh. Udah simpel aja di situ. Nah sekarang istri penolong bagi suami. Jadi nggak usah cari pendeta. Sekali lagi maaf Pak Pendeta, saya bilang gitu. Apa Ibu? Itu Nggak omongan usah Ibu nyari betul. pendeta. Banyak pendeta yang belum lahir baru, banyak sekali ya. Akhirnya saya bilang, aku yang akan menolongmu. Itu hari Jumat tanggal 11 Amin. Februari 2011. Dari pagi saya layani dia sampai sore 3:30. Ada 9 nama yang dia keluarkan, dan yang 4-nya ini membuat saya mual dan sebagainya. Intinya
saya berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Saya kayak ada yang bertanya gitu, kalau kamu sudah tahu suamimu kayak gini, apa kamu masih menyembah saya? Bapak Ibu, ternyata orang Kristen harus bersahadat. Jadi saya ingat Roma 10, 9 sampai 10 itu. Aduh, ternyata selama ini saya belum pernah bersahadat, itu artinya mengaku. Dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi saya makan sambal itu nggak ada rasa. Kalau mungkin saya dibawa ke dokter psikolog pasti dibilang saya stres gitu ya. Tapi di situ saya tahu saya mau diajak berpuasa. Nah, akhirnya saya melakukan puasa yang suami saya tidak tahu. Akhirnya disitulah setelah 3 hari saya itu nggak makan, cuman minum aja. Saya hanya di kamar, nggak mau keluar. Saya bergumul dengan Roh Kudus dan Firman. Di situ saya melakukan namanya sahadat. Dengan hati saya percaya dan dibenarkan, dengan mulut saya mengaku dan diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setelah itu saya pimpin suami saya juga untuk bersahadat. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita mendeklarasikan ini, iblis itu kayak begini ya buat saya ya. Buat saya, suami saya juga waktu itu agak bingung-bingung juga. Saya bilang ini penting, kamu harus mengaku dengan keras, dengan mendeklarasikan bahwa kamu benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali orang Kristen hanya menjadikan Yesus itu Juru Selamat. Kalau sakit minta ditolong sembuh, Jehovah Rafa, Kristus penyembuh, ya dan amin. Lalu kalau nggak ada uang, nggak ada makanan, Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Pokoknya seringkali dijadikan juru selamat, saja menyelamatkan dari setiap hal yang kita hadapin. Tetapi untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen itu, ya saya bicara suami saya ya. Orang Kristen itu enggak. Jadi suami saya berkhotbah kemana-mana, tetapi juga berzina. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya diingatkan firman, orang yang merusak rumah tangganya seperti menangkap angin. Jadi saya bilang, dulu kami itu merantau, nggak punya apa-apa, tapi di Bali ya kita bekerja ya, Tuhan buat berhasil dan beruntung, aset kami banyak, mobil Eropa itu sampai 12, tetapi semuanya itu habis. Jadi saya bilang, nggak usah bingung, kenapa ini nyalain sana, nyalain sini, nggak usah. Karena firmannya udah ditulis, orang yang merusak rumah tangganya seperti menangkap angin. Di sini Bapak Ibu saya lihat sudah punya pengalaman di dalam pernikahan yang sungguh luar biasa ya. Tetapi apa yang kami saksikan mungkin nanti bisa dipakai untuk melayani, bisa dipakai untuk anak cucu yang menghadapi masalah. Intinya saya mendisiplinkan diri saya untuk memakai kasih itu sebagai mata uang di dalam pernikahan saya. Saya adalah orang yang anti perceraian. Jadi selama saya masih beragama lama, ada 2 eventnya orang Kristen yang sering saya intip-intip, yaitu pernikahan orang Kristen dan meninggalnya orang Kristen. Kenapa? Karena di situ banyak bunga dan berbeda banget dengan apa yang di dalam kami gitu ya. Nah, sebelum saya jadi Kristen pun saya sudah kayak melihat setiap pernikahan itu ada tulisan anti perceraian. Kayak botol obat itu ya, anti pecah. Tapi buat orang Kristen anti perceraian. Nah, kalau kematian orang Kristen itu yang membuat saya tuh senang. Di situ ada ayatnya kok kayaknya pasti banget ya. Berharga di mata Tuhan. Orang yang meninggalnya dalam Tuhan. Ditulis di sana, kok nggak pakai insya Allah ya pasti. Itu menarik saya. Dan akhirnya saat saya takut mati, ternyata Yesus itu baik. Dia layanin saya dengan caranya dia. Bapak Ibu, saya mau tes. Kan ini kan ministry life ya. Jadi kita nggak hanya untuk keluarga kita, tetapi kita juga harus punya hati untuk menjangkau keluar. Jadi kita punya moto ini, His banner over us is love. Itu terambil dari Kidung Agung ya. Apakah benar-benar kita mengasihi
sesama yang di luar sana, seperti Yesus mengasihi kita, seperti Salomo meninggalkan kerajaannya untuk mencari Sulamit, sehingga benar-benar his banner of us Islam. Jadi saya mau sampaikan sedikit aja bagaimana Tuhan melayani saya. Tahun 93 saya takut mati, semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Banyak pertanyaan yang saya hadapin. Ternyata jawabannya itu sangat luar biasa. Tes ya Bapak Ibu. Bapak Ibu risih nggak dengar ini. Azabahu yashu. Anna hawadhorik wal khayah la yaji'u ahad illi al-abi ilab. Itu Yesus itu di dalam hati nurani saya itu kayak memberi jawaban, kamu takut mati? Nih jawabnya nih, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di Yohanes 14 ayat 6 kalau nggak salah. Ada Pak Pendeta di situ. Karena saya terimanya pakai bahasa Arab, itu di dalam hati nurani saya. Biasanya orang bertanya, dapat jawaban tuh senang ya Bapak Ibu, tapi enggak tuh saya marah. Marahnya apa? Kenapa ini kok bahasa Arab yang saya dengar? Enggak boleh bahasa Arab. Di situ ada Yashu, itu saya tahu itu Yesus. Kenapa dia pakai bahasa Arab? Wih, sorry saya waktu itu bilang kurang ajar banget. Karena itu bahasa suci, saya enggak boleh dipakai orang lain. Pokoknya saya marah waktu itu. Lalu saat saya tanya, emang siapa kamu Yesus kok pakai bahasa saya? Ada dibilang kalimatullah, firman ya jadi daging. Fi badai karena kalimah, wal kalimatu karena indallah, karena kalimatullah, bahwa fi badai karena indallah. Itu dijelaskan seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Firman yang jadi daging, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Pak Pendeta pasti hafal itu. Dan firman itu adalah Allah gitu ya. Dua ayat ini kayaknya saya tuh loh kok masuk akal juga ya. Mulai berpikir ya. Pokoknya itu prosesnya nggak sesingkat ini. Sampai saya itu nggak bisa tidur lah pokoknya. Akhirnya di akhir-akhir saat itu saya udah kelelahan ya Bapak Ibu. Saya cuman ngomong gini, wes gini aja Yesus, aku udah capek ngeladenin ini, aku nggak mau berdebat, cuman aku pengen tidur. Tapi gimana caranya saya bisa tidur dengan damai, nggak lagi panik, nggak lagi mikir takut mati dan sebagainya. Tapi saya juga nggak mau jadi orang Kristen, nggak mau jadi orang Kristen, nggak mau ke gereja. Saya bilang seperti itu. Nah, ini jawaban terakhir. Wa ma hama tak malawa fa ma lahu mingkul laqalaqikum ka anahu li rabbalalinas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya itu dibilangnya gini, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi, loh, kok enak ya? Berarti saya nggak harus nunggu waktu ya. Saya nggak harus pakai pakaian seperti ini ya. Pokoknya banyak saya kayaknya terlepas dari belenggu. Baik belenggu waktu, belenggu cara berpakaian, belenggu banyak hal lah. Di situ saya itu kayak apa ya? Kayak ngalamin saya bilang kebingungan karena tiba-tiba saya kayak bisa melihat dari pagi, dari siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke isya, begitulah. Bisa muter-muter kayak gitu dan saya tertidur sampai Sabtu bangun itu udah ganti hari, ternyata itu sudah menjelang hari Minggu. Nah, waktu saya bangun apa yang saya alamin? Tiba-tiba Bapak Ibu saya pengen ke gereja. Jadi sebelum tertidur saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau jadi orang Kristen. Ternyata setelah bangun tidur saya rindu ke gereja dan itu saya lakukan hari Minggu pertama itu saya ke gereja di dekat patung kuda. Kalau Bapak Ibu masih pernah lihat di bandara, di sana ada
sebelahnya masjid, sebelahnya itu gereja. Jadi saya masuk masjid dulu, lepas kerudung, baru ke sebelahnya. Itu yang saya alamin sebelum saya ketemu suami saya dan menikah. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah kita, tadi Pak Pendeta bilang kita sudah diselamatkan. Jangan egois, jangan untuk diri sendiri. Jadi dulu sebelum suami saya lahir baru, Pak, saya itu sampai mau dibawa ke pendeta untuk dilepaskan roh jihad katanya dia. Karena waktu itu kan nggak ada, dulu kan orang nggak sibuk dengan HP ya. Kalau di bandara itu saya kayak dituntun orang ini ngadepin masalah. Jadi saya datengin, berani saya datengin, saya ajak ngomong, kamu perlu Yesus, intinya kayak gitulah. Sampai suami saya ini takut ngadepin saya, sampai saya tuh mau dibawa ke, didoakan untuk dilepaskan roh jihad. Jadi sekarang saya bersyukur suami saya udah lahir baru dan di wadah FGB, MFI dan LOF ini dia benar-benar mendapat callingnya. Kalau dulu dia itu kayak mengejar piramida rohani. Kalau nggak di mimbar kayaknya nggak rohani banget gitu. Jadinya akhirnya sekarang ini dapat wadahnya dan terima kasih Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk sharing malam hari ini. Luar biasa, saya sangat bersyukur karena apa? Buat saya hubungan itu sangat baik. Jadi untuk saya terima Yesus, saya harus kehilangan keluarga dan banyak hal yang saya alamin, bahkan mayat pun saya nggak boleh dibawa pulang karena kami itu memiliki pemakaman sendiri. Jadi yang nggak sholat aja nggak boleh ditanam di situ, apalagi seperti saya. Jadi hidup saya itu dari kecil ya sekolah ya 2, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sambil mondok, begitulah ceritanya. Puji Tuhan, saya diingatkan untuk suami saya bahwasanya kita mengabarkan kabar baik dan bertindak baik. Saya pilih dia karena dia itu nggak ngerokok.